siapa saja, kita semua punya hak untuk merdeka. Jadi jiwa kita, jiwa setiap orang. Jadi kemerdekaan adalah hak segala jiwa. Jadi siapa saja di antara kita, kita semuanya punya hak untuk merdeka. Jadi merdeka itu dulu adalah hak dari jiwa kita. Jadi kalau kita merasakan bahwa hidup kita belum merdeka, hidup kita belum merasakan kemerdekaan jiwa, hidup kita masih terkungkung oleh kehidupan ini, oleh persoalan-persoalannya kehidupan ini. Kalau jiwa kita masih terjerat oleh rantai kehidupan, segala hal di dalam kehidupan masih menentukan nasib kita, sehingga jiwa kita belum merdeka. Saatnya sekarang kita bicara, kurang lebih selama 1 jam ini, kita akan ngobrolkan, kita akan membincangkan, kita akan mengurai dengan santai bagaimana mencapai jiwa yang merdeka, bagaimana rasanya mengalami kemerdekaan jiwa. Salam untuk semua Anda yang hari ini barangkali sedang merasakan tidak merdeka jiwanya. Oleh apa saja? Karena apa saja yang membuat jiwa Anda terkungkung, yang membuat jiwa terjerat, yang membuat jiwa tidak merasakan damai, tidak merasakan kebebasan. Jadi, mohon maaf yang minta dinaikkan. Saya belum bisa, belum bisa ini ya Pak. Belum bisa, apa itu namanya? Belum bisa open mic. Belum bisa open mic. Jadi saya ini baru pakai, baru pakai mikrofon, ya. Saya colokin ke HP gitu aja. Dan ini nggak ada, mikrofonnya satu gitulah ya. Saya ini suaranya saya nggak ngerti caranya. Nggak bisa keluar. Waalaikumsalam. Ada Kurniawan. Ya, waalaikumsalam. Selamat datang Kurniawan. Saya berharap live malam ini bisa diikuti oleh teman-teman yang sudah mendapatkan mantranya tafakur. Sangat berharap saya live malam ini bisa diikuti teman-teman yang sudah mendapatkan mantranya tafakur. Itu yang mendapatkan mantranya tafakur itu ya lumayan banyak itu ya. Tapi saya berhati-hati sekali di dalam memberikannya. Makanya saya seleksi dan saya kontrol. Karena pembahasan kita pada malam hari ini akan membahas tentang jati diri. Jadi kita akan mengulik tentang jati diri. Karena kemerdekaan jiwa itu tidak bisa terlepas dari jati diri. Jadi bicara tentang kemerdekaan jiwa, kunci dari kemerdekaan jiwa, sumber adanya kemerdekaan jiwa, itu adalah pengenalan terhadap diri. Jadi mengenal diri sejatinya. Tanpa mengenal diri sejati, tidak akan terjadi kemerdekaan jiwa. Nah, kemerdekaan jiwa itu tidak terlepas dari jati diri atau diri yang sejati. Jadi misterinya diri sejati itu tidak hanya menarik ya, tapi misterinya diri sejati itu sesuatu yang final. Kalau sudah ketemu dengan diri sejatinya, ya, sudah ketemu dengan diri sejatinya dan anteng merasakan nikmatnya di situ, nanti waktu mati itu enak. Jadi kapan saja, mau mati kapan saja, ya. Mau mati kapan saja, saat kematian tiba, mati itu siap banget.
Jadi mati itu ketika malaikat mau datang, itu disambut dengan gembira, disambut dengan ridho, disambut dengan senang. Karena orang yang sudah mengenal diri sejatinya, itu sudah tahu hidup ini sudah final, ya. Hidup ini sudah final. Final, sudah tahu semuanya. Jadi tidak sulit-sulit. Kita akan membahas tentang kemerdekaan adalah hak segala jiwa. Jadi jiwa yang merdeka itu adalah jiwa yang sudah bebas. Jadi hidup di dunia ini isinya itu nikmat dalam segala keadaan. Isinya nikmat dalam segala keadaan. Mungkin ada yang tanya, Pak, kalau orang sudah jiwanya itu sudah kenal dengan jati dirinya, apakah tidak mengalami susah? Apakah tidak mengalami kesulitan? Apa di dalam hidupnya tidak ada keribetan atau hal-hal yang tidak menyenangkan? Boleh saja orang yang sudah sampai kepada jati dirinya, yang merasakan kedamaian hidupnya, yang sudah mapan hidupnya, ya seperti video saya yang viral itu, orang yang mapan hidupnya adalah orang yang menempatkan dirinya sebagai abdan syakuro, hamba Tuhan yang bersyukur. Jadi isinya hidup itu senang aja, syukur aja gitu. Jadi manut sama Allah, syukur sama Allah. Itu dalam segala keadaan. Jadi keadaannya seperti orang lumrah. Mungkin bisa ngalami sakit, ya, mungkin bisa mengalami hal-hal yang kayak seperti musibah, masih bisa kena musibah atau kena masih bisa. Tapi itu enggak berpengaruh. Jadi tidak menggoyahkan kedamaiannya. Jadi masalah mungkin ada, tapi masalah tidak menyentuhnya lagi. Ya, seperti video saya yang terakhir. Jadi orang yang jiwanya mengalami kemerdekaan jiwa itu seperti berdiri di pinggir sungai. Seperti berdiri di pinggir sungai dan melihat air yang mengalir. Air yang mengalir. Air mengalir itu kan berganti-ganti keadaannya. Air yang mengalir itu yang ada di depan kita, berlalu, datang lagi, berlalu lagi, datang lagi, berlalu, mengalir terus. Orang yang merdeka jiwanya, dia tidak terpengaruh oleh perubahan kehidupan. Jadi dia sepenuhnya di dalam kehidupan ini menjadi sang penyaksi. Ya. Menjadi sang penyaksi. Saya ingatkan, untuk Anda yang sehabis sholat, sering berdoa, begini doanya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Siapa yang biasa doa itu? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apal? Siapa yang biasa doa itu dan apal? Nah, doa itu dahsyat, itu luar biasa. Dan itu memang selayaknya dibaca setiap habis sholat. Nggak saya hafal, cuma wayang hafal ya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Anda yang sudah hafal doa ini dan sering mengamalkan doa ini, Anda pasti nanti akan terbimbing untuk mencapai saya Pak D. Oh ya, QWERTY. Lakukan terus doa ini ya. Ketika membaca doa ini, lakukan sungguh-sungguh, walaupun cuma sekali sehabis sholat, walaupun cuma sekali. Malam ini kita akan bicara tentang Sang Ada.
kita akan bicara tentang diri sejati untuk mencapai kemerdekaan, karena kemerdekaan adalah hak segala jiwa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu, kalau memang sudah hafal dan sudah bisa mengamalkan, lanjut ya, amalkan, lanjut ya, lanjut amalkan. Di doa ini ada 3 hal penting. Jadi doa ini kalau diistiqomahkan, dibaca setelah selesai sholat, itu akan mengarahkan kita kepada hidup di tingkat ketiga. Ya, yang ikut live kemarin kan tahu bahwa hidup itu ada 3 tingkatan: menjalankan hidup, menjalani hidup, dan menyaksikan hidup. Nah, orang yang sudah sampai di puncaknya kehidupan, yaitu hidupnya hanya untuk menyaksikan hidup. Nah, itu ada di dalam doa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena di situ ada 3. Zikrika, syukrika, husni ibadatik. Ada 3 poin. Jadi poin pertama adalah, apa arti doanya itu? Ya ini saya bicarakan. Artinya doanya Allahumma a'inna ala zikrika. Jadi kita minta kepada Tuhan agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa sadar, senantiasa berzikir. Ya. Jadi hidup ini isinya ya ini, 3 ini. Jadi hamba hidup yang mapan, seperti video yang viral itu, hidup yang mapan, itu hidup yang mengalami 3 ini. Jadi di dalam hidup ini kita selalu menyaksikan Tuhan. Selalu menyaksikan Tuhan. Tidak pernah tidak menyaksikan Tuhan. Di mana saja, dalam keadaan apa saja. Jadi kita melihat apa saja, mendengar apa saja, memikirkan apa saja. Di situ kita melihat Tuhan. Itu zikrika. Minta dijadikan seperti itu. Minta zikir, selalu zikir. Zikir itu artinya sadar, ya. Zikir itu jangan hanya diartikan ingat, zikir itu sadar. Jadi kita sadar Tuhan. Sadar Allah. Senantiasa sadar Allah. Di mana saja, kapan saja. Allahumma a'inna ala zikrika. Nah, setelah sadar Allah tahu bahwa semua yang dilihat, semua yang disaksikan, semua yang tampil di depannya, semua yang dirasakan, apa saja, enak, gak enak, susah, senang, iya loh ya. Bukan kok enak saja ya. Gak enak itu juga membuat kita ingat Allah, membuat kita zikir, dan membuat kita bersyukur. Ingat itu ya. Jadi Allahumma a'inna ala zikrika. Zikrika itu zikir. Jadi poinnya 3, zikir. Kemudian poin kedua adalah syukur. Zikrika wa syukrika. Jadi kita selalu mengingat Allah, kita selalu sadar Allah di apapun yang kita amati, yang kita saksikan. Kita selalu menyaksikan Allah di segala apa saja yang kita saksikan. Nah, itu namanya zikir, sadar Allah di apapun, kapanpun, dimanapun. Setelah itu di situ kita bersyukur kepada Allah. Jadi di situ kita merasa senang, melihat apapun, merasakan apapun. Termasuk ketika merasakan sakit. Termasuk ketika merasakan perut lapar dan belum ada yang dimakan. Ketika merasakan pengen minum kopi tapi nggak ada kopinya.
Atau kepingin merokok, nggak punya rokok, itu kan nggak enak. Yang nggak enak itu pun disyukuri. Karena zikir, karena sadar bahwa saya tidak punya rokok yang mau dipakai ngerokokin, nggak ada, atau minum kopi, atau mau makan, nggak ada yang dimakan. Nggak ada, ini dari Allah. Sadar ini dari Allah. Saya punya utang yang belum terbayar, ini ya juga dari Allah. Jadi semuanya nggak pakai dipilih-pilih, pokoknya semua yang wujud, yang terjadi, yang nyata, semua datang dari Allah. Itu sadar Allah, itu zikrika. Nah, terus syukrika, ikut disyukuri apapun wujudnya. Nah, implementasinya husni ibadatik. Yang ketiga itu husni ibadatik. Husni ibadatik itu ibadah yang baik. Nah, jadi kita minta kepada Allah 3, zikir, syukur, dan ibadah yang baik. Baiknya ibadah. Nah, bukan sekedar ibadah, tapi husni ibadatik. Baiknya ibadah, bukan sekedar ibadah, tapi baiknya ibadah. Nah, baiknya ibadah itu mana? Baiknya ibadah ya syukur itu tadi. Ibadah yang baik itu adalah ibadah yang syukur, bukan ibadah yang minta pahala. Nah, kalau ibadah yang minta pahala itu belum ibadah yang baik. Husni ibadatik itu berdasarkan zikrika wa syukrika. Jadi kita bisa beribadah dengan ibadah yang benar, yang baik. Ibadah kita baik kalau ibadah kita itu karena syukrika, karena syukur kepadamu ya Allah. Karena syukur, bukan karena minta surga, bukan karena takut neraka. Understand? Yes, itu husni ibadatik. Jadi, oke, teman-teman yang biasa ngamalkan 3 amalan ini, saya menjelaskan gini, tapi nyari rasanya itu yang susah. Guru yang saya selalu menjelaskan gini. Jadi, 3 itu ya sementara diamalkan aja tuh. Tapi dengan saya kasih tahu gini, ngamalkannya harus sungguh-sungguh ya, bacanya sungguh-sungguh gitu ya, bacanya disadari, nanti cari terjemahannya lah ya, cari terjemahannya itu dahsyat luar biasa. Jadi sumbernya orang bisa mencapai kemerdekaan jiwa dan hidup di tingkat kehidupan yang tingkat tertinggi, tingkat syukur, tingkat yang ketiga, itu kuncinya doa ini. Kuncinya di doa ini. Istiqomahkan doa ini. Hayati sungguh-sungguh doa ini. Kalau kau sudah menghayati doa ini, sungguh-sungguh kau tahu bahwa hidup ini kita hanya menyaksikan kehebatan Tuhan. Dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dia sudah mencapai kemerdekaan jiwa. Sehingga mati kapan saja, tidak ada penyesalan di dalam hidup ini. Sehingga ketika Allah mengambil nyawa kita, kapan saja malaikat diperintah Tuhan untuk datang mencabut kita, kita itu sudah benar-benar lego. Kita sudah ridho, rela. Kita menyambut malaikat maut itu dengan happy, dengan senang. Karena malaikat maut mencabut pita. Seperti menggunting pita, kita akan dipertemukan dengan Tuhan, dipertemukan dengan Tuhan dengan versi yang lain. Nah, versi tanpa jasad. Kan mati itu kan nggak jasad. Jasad kita kembali ke tanah. Ya, keren kan? Keren. Keren. Ini serius. Jadi yang disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ini. Janganlah engkau mati wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali engkau mati dalam keadaan total berserah diri kepada Tuhan. Tapi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan hidup
Kita bukan dari pikiran dan menjerumuskan kita. Allah juga. Ya. Ya Allah juga. Makanya ikhlas saja. Syukur itu lebih besar dari surga. Ya betul. Lebih besar dari surga. Jadi saya itu tadi ya sudah bicara itu 1 poin gitu ya. 1 poin. Oke, sekarang saya ingat ini. Ada yang nulis ini Imron Rianto, syukur itu lebih besar dari surga. Coba ya, perhatikan, semuanya perhatikan, coba perhatikan. Hidup kita ini ada 3 lapis. Jadi diri kita ini memiliki 3 lapis. Artinya ya Allah hamba mohon agar menjadi hambamu yang senantiasa berzikir. Ya Sidan, betul. Berzikir, bersyukur, dan ibadah. Diri kita ada 3 lapis. Ya. Diri kita ini ada 3 lapis. Diri semesta ini juga 3 lapis. Diri semesta ini juga 3 lapis. Diri kita ini 3 lapis. Ya. Nah, kita adalah semesta kecil atau mikrokosmos. Saya menanggapi itu tadi bahwa ridho Allah itu lebih besar dari surga. Surga itu ya, kedudukannya, surga itu tempatnya ada di alam roh. Alam rohani. Ya, alam malakut. Alamnya malaikat, alam rohani, surga itu. Itu alamnya ya, alamnya. Nah, sedangkan ridho Tuhan itu meliputi alam dunia ini, meliputi alam akhirat. Nah, alam rohani itu alam akhirat ya. Saya sebut alam malakut, saya sebut malakut, saya sebut alam amar. Nah, alam amar atau alam akhirat. Nah, jadi ada alam dunia, ada alam akhirat, ada bukan dunia, bukan akhirat. Jadi ada 3. Nah, itu ada di diri kita. Jadi diri kita ini ada jasmani, ada rohani, ya kan? Ada jasmani, ada rohani. Pelan-pelan diri kita ada jasmani, ada rohani. Ada diri kita yang bukan jasmani, bukan rohani. Supaya understand tadi yang diomongin sama Imron Rianto itu tadi, bahwa kenapa ridho Allah itu lebih besar dari surga. Karena surga itu posisinya alam, masih alam amar. Ya, masih alam. Nah, sedangkan diri kita itu ada yang di luar alam ini. Tapi bukan alam ini, tapi diri yang meliputi alam ini. Jadi bukan alam dunia, bukan alam akhirat, tapi meliputi dunia dan akhirat. Karena itu waktu saya posting kemarin itu, yang kalau engkau melihat akhirat ada di depanmu, maka engkau melihat dunia ada di belakang sedang mengejarmu. Maka engkau tidak perlu lagi mengejarnya. Jadi kalau kita melihat akhirat itu di depan mata kita itu berarti yakin betul. Jadi kita terhadap akhirat itu yakin. Seperti di dalam awal surat Al-Baqarah. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang terhadap akhirat itu sudah yakin.
Nah, itu yang biasa tahlilan kan baca itu. Bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka itu yakin. Orang yang sudah yakin terhadap akhirat dan dia melihat akhirat ada di depan matanya, maka dunia ini di belakang, karena dunia ini masa lalu. Dunia ini letak posisinya itu memang harus di belakang, bukan di depan. Di dunia ini tidak ada masa depan. Yang depan itu akhirat. Nah, yang di belakang kan harus mengikuti yang depan. Jadi kalau manusia mengejar dunia itu salah. Manusia mengejar dunia itu sudah salah. Salah pol lah, salah pol. Jadi kalau orang mengejar dunia itu salah, karena dunia itu tempatnya di belakang kita. Yang di depan kita itu akhirat. Jadi dunia yang mengejar kita. Strukturnya begitu. Skenarionya aslinya begitu. Dunia mengejar kita. Dan kita melaju ke akhirat. Barang siapa yang mencari akhirat, otomatis dia menjadi hamba Tuhan. Karena orang itu menjadi hambanya Tuhan, maka dunia menjadi hambanya orang itu. Barang siapa yang menghambakan dirinya kepada Tuhan, maka dunia menghambakan diri kepada orang itu. Lalu gara-gara video itu juga ada yang WA ke saya. Dari teman TikTok itu ada yang WA ke saya. Nah, banyak pertanyaannya macam-macam tentang dunia dan akhirat. Jadi ada 3 ya, ada dunia, ada akhirat. Ada yang bukan dunia, bukan akhirat. Nah, diri sejati kita itu adanya di sini nih. Jadi diri sejati kita itu bukan jasmani, bukan rohani. Tidak terlekat dunia, tidak terlekat akhirat. Jadi diri si kita itu tidak terlekat akhirat. Diri sejati kita itu. Jadi tidak terlekat surga, tidak terlekat neraka. Oleh sebab itu surga dan neraka, oleh Robi'ah al-Adawiyah, surganya sudah dibakar, nerakanya disiram api. Supaya kita tidak ibadah menyembah surga. Supaya kita tidak ibadah karena takut neraka. Jadi alam akhirat ini sudah dilewati. Oke, understand ya? Pelan-pelan ya. Disimak pelan-pelan. Disimak pelan-pelan. Ada 3 tadi ya. Dunia, akhirat. Yang ketiga ini puncaknya ini bukan lagi dunia, bukan lagi akhirat. Dan ini disinilah diri sejati kita itu. Tapi yang bukan dunia dan bukan akhirat ini meliputi dunia, meliputi akhirat juga. Jadi saat ini diri sejatiku juga hadir di dalam tubuhku, hadir di dalam rohaniku. Diri sejatiku, ya diri sejati itu kan selalu meliputi segalanya. Jadi selalu hadir di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Dia ada 3 itu. Oke, saya tambahkan lagi ya, dicatat pelan-pelan. Jadi jasmani, rohani, dan bukan jasmani, bukan rohani. Ada hikmah sufi yang mengatakan begini. Ada hikmah sufi yang mengatakan begini. Halo semua, selamat datang teman-teman. Ngaji santai ya di ruangnya dalam dada. Selamat datang semuanya. Semoga berbahagia ya. Harus banyak ketawa. Harus hidup itu harus banyak senyumnya, harus banyak senengnya. Supaya Tuhan juga seneng. Karena Tuhan sudah repot-repot bikin kehidupan kita terus nggak seneng kan.
Ada hikmah sufi yang mengatakan, perhatikan, dunia itu haram bagi ahli akhirat. Dunia itu haram bagi ahli akhirat. Akhirat itu haram bagi ahli dunia. Dunia dan akhirat sama-sama haram bagi ahlillah. Saya ulangi sekali lagi, dunia itu haram bagi ahli akhirat. Akhirat itu haram bagi ahli dunia. Dunia dan akhirat haram bagi ahli lah. Lu nggak ada suaranya? Iya, nggak ada suaranya lo. Nggak ada suaranya. Kenapa nggak ada suaranya? Tolong dilaporkan bagaimana sudah muncul suaranya. Ada. Sudah ada ya. Tak pasang lagi ya, supaya saya nggak megangi. Sudah ada suaranya? Wadah kok. Ya. Ada kok ya. Ya mungkin nggak ketangkep tadi, yang suaranya nggak masuk, terputus sejenak. Oh, terputus sejenak. Oh, wajar lah ya. Alhamdulillah. Ya gitu, kalau ada yang terputus diingatkan. Dunia haram bagi ahli akhirat. Akhirat haram bagi ahli dunia. Dunia dan akhirat haram bagi ahlillah. Jadi ahlillah itu sudah tidak terpengaruh oleh dunia ini, juga sudah tidak terpengaruh oleh akhirat. Jadi kalau kamu mengenal diri sejatimu, kamu itu sudah tidak peduli lagi dunia ini mau kayak apa, seperti apa, duniamu itu bagaimana, sudah tidak peduli. Tidak peduli itu tidak terpengaruh, tidak terhanyut seperti aliran sungai tadi. Tidak terhanyut oleh aliran sungai yang berubah-ubah arusnya. Dan tidak hanya terpengaruh dunia, juga sudah tidak terpengaruh akhirat. Walaupun di akhirat itu ada surga, dia tidak ngiler surga. Walaupun di akhirat itu ada neraka, dia sudah tidak takut lagi neraka. Karena dunia dan akhirat haram bagi ahlillah. Jadi baginya yang dirindukan, baginya yang dijadikan kebahagiaan, baginya yang menjadi tambatan hati, baginya yang menjadi kesenangan, bahagianya menjadi kebahagiaan sejati, hanyalah bersama Tuhan. Hanya bersama Tuhan. Oleh sebab itu orang mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, ia telah mengenal Tuhannya. Jadi dia sudah melewati dunia, dia melewati akhirat. Dia tidak terlekat kepada dunia ini. Apapun yang dialami di dunia ini hanyalah ayat-ayat Tuhan untuk dijadikan zikir kepada Tuhan dan dijadikan bahan bersyukur kepada Tuhan dan dijadikan alat ibadah kepada Tuhan. Jadi dunia ini semata-mata untuk kita zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kalau ada senang, dia bersyukur dengan syukur, ya, bersyukur, ibadah syukur. Kalau ada susah, dia ibadah sabar. Ya, disyukurinya dengan sabar. Jadi sabar itu ya syukur juga.
Jadi kata Imam Ghazali, sabar dan syukur itu identik. Jadi ketika kita sakit, lalu kita bersabar, itu sama dengan kita mensyukuri sakit kita. Kalau kita nggak punya uang, lalu kita sabar. Kalau bayarannya telat, atau waktunya gajian, mandornya minggat. Atau tadi ada yang live, saya nonton live, kasihan live-nya Dino tadi itu, yang bonusnya dari TikTok hilang. Ya. Susah, ya. Tapi karena dia bersabar, sabar itu sama dengan syukur. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan ini tidak mempengaruhi kebahagiaannya. Biarlah, jadi ada senang dia bersyukur, ada susah dia bersabar. Kedua-duanya indah. Syukur itu indah, sabar itu indah. Jadi hidup ini nggak ada susahnya. Keadaannya mungkin menyusahkan. Seperti keadaannya ditinggal mati kekasih, ditinggal mati orang tua, ditinggal mati orang yang dicintai. Pasti itu menyusahkan. Tapi dia tidak terbawa kesusahannya. Jadi dia membuat jarak dengan kesusahannya, dia menjadi penyaksi. Dia menyaksikan dirinya sendiri yang sedang susah. Seperti orang yang berdiri di pinggir sungai dan dia melihat aliran sungai. Jadi orang yang jiwanya merdeka itu adalah orang yang telah menjadi jati dirinya. Dia menempati jati dirinya. Orang yang bisa menempati jati dirinya tentunya adalah orang yang sudah mengenal jati dirinya. Nah, kalau belum kenal jati dirinya, dirimu yang sejati, lakukan tafakkur. Lakukan tafakkur untuk menemukan diri sejatimu. Lakukan tafakkur. Karena ibadah tafakkur, ibadah berpikir, itu 1 jam. Anda tafakkur 1 jam, perhatikan ini. Ini hadis Nabi. Hadis ini ada dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ibadah tafakkur 1 jam saja, tafakkur 1 jam, itu lebih baik dari ibadah lain 60 tahun. Tafakkur 1 jam itu lebih baik dari ibadah lainnya 60 tahun. Kalau kamu ibadah tafakkur 2 jam, itu lebih baik daripada ibadah 60 kali 2, 120 tahun. Apakah usia kita ini bisa sampai 120 tahun? Sulit. Nah, padahal ibadah tafakkur 2 jam itu lebih baik daripada ibadah 120 tahun. Jadi lakukan tafakkur. Karena dengan tafakkur itu kita bisa masuk ke dalam diri kita. Kita akan mencari diri sejati kita. Jadi diri sejati itu bukanlah jasmani, juga bukan rohani. Ya, diri sejati itu bukan jasmani, bukan rohani. Tapi diri sejati itu meliputi jasmani, meliputi rohani. Kayak tadi itu, kayak alam tadi. Dunia, akhirat. Ada yang bukan dunia, bukan akhirat. Tapi yang bukan dunia, bukan akhirat itu meliputi dunia, meliputi akhirat. Sama di diri kita juga begitu. Diri sejati kita bukan jasmani, bukan rohani, tapi meliputi. Jasmani, meliputi rohani, tapi bukan. Apa sulit? Apa sulit? Nah, kalau sulit baru setelah ini kita masuk ke sang ada. Nanti akan lebih gampang. Jadi kalau pakai sang ada itu lebih gampang.
Makanya saya berharap teman-teman yang sudah mendapatkan mantranya tafakur ikut datang. Mencari apa, menunggu. Pertanyaannya bagus sekali ini, Ali Yudin Bakri. Mencari apa, menunggu. Sebenarnya ya, kalau mau saya jawab, Ali, pertanyaanmu menarik ya. Jadi, jati diri itu sebenarnya juga nggak perlu dicari. Sebenarnya juga nggak perlu ditunggu kalau mau gitu ya. Tirakatnya seperti apa? Waduh, tirakatnya seperti apa? Nggak pakai tirakat ya, anu aja, tafakur. Metodenya pakai tafakur. Cuman tafakurnya ada mantranya, dia pakai mantranya. Yang serius bisa DM saya kalau mau serius. Tapi saya harapkan yang sudah dapat mantra serius, ya. Kalau nggak serius rugi. Tapi saya nggak rugi. Aku udah dapat balasannya dari ngasih Anda mantra itu. Aku udah dapat balasannya. Udah saya terima balasannya ke saya. Dan teman-teman yang sudah klik, mulai remang-remang itu sudah saya tangkap. Dan saya udah dapat bonusnya dari situ. Dari Anda mengamalkan tuh saya dapat bonusnya, ya. Kalau Anda nggak mengamalkan, ya Anda yang rugi. Tapi ya nggak apa-apa, rugi wong dirinya sendiri aja kok ya. Nggak akan merugikan saya. Tapi saya serius untuk yang betul-betul sungguh-sungguh, saya serius. Jadi, kalau kita membedakan itu kan sulit ya. Jadi, pakai tafakur itu, kita masuk ke dalam diri kita. Karena diri kita itu bukan jasmani, diri kita juga bukan rohani, tapi meliputi jasmani dan meliputi rohani. Jadi semangat ya, yang sudah dapat mantranya tafakur semangat. Itu cari hadisnya. Tapi hadis ini ada pro kontra ya. Biasa hadisnya yang dinukil Imam Ghazali itu suka ada yang pro kontra. Tapi saya percaya Imam Ghazali Hujatul Islam ya. Jadi layak diterima hadis ini sebagai pedoman. Jadi layak walaupun ada pro kontra terhadap hadis ini. Tafakur 1 jam lebih baik dari 60 tahun ibadah. Dan orang yang tahu persis nilainya tafakur, ngalami sulitnya tafakur. Yang sudah ngalami sulitnya tafakur, memang sulit. Wong 1 jam nilainya 60 tahun kok. Meneng, diam, hening, nggak ngapain-ngapain. Meneng, diam, ya, nggak ngapain-ngapain. Kan sulit itu, wong pikirannya kesana kemari. Tapi tetap bisa. Pokoknya kita adalah orang yang nggak mudah terlekat pada dunia ini. Ojo gampang gumunan. Ya ojo gampang seneng, ojo gampang susah nang dunia iki. Nek tidak mudah terlekat pada dunia, insya Allah saat membersihkan pikirannya, mengheningkan diri mudah masuknya. Pokoknya tidak terlekat. Terlekat mangkel, terlekat seneng itu terlekat. Jadi berat. Kalau terlekat sama dunia ini jadi berat. Jadi mantra itu dibaca di batin, itu berulang-ulang. Jadi begitu kita hening, lalu mantra itu dibaca di batin. Begitu hening masuk, dibaca lagi di batin, dinyatakan. Itu jadi kesadaran. Betul. Nah, yang dimaksud kesadaran ya di situ. Nah, itu. Jadi di situ. Ya, tapi saya selalu ingatkan ya, dalamnya berlapis-lapis. Untuk yang sudah merasa ketemu, saya mengingatkan dalamnya berlapis-lapis. Ternyata setelah kita temukan, itu masih bungkus. Dalamnya lebih hebat lagi. Saya tidak tahu lagi itu nanti sampai akhir hayat kita itu sebesar apa dahsyatnya kebesaran Allah itu. Eloknya wajah Allah itu. Itu enggak. Jadi begitu dibuka ada lapisannya lagi, dibuka lapisannya lagi. Jadi kita udah ketemu ya, ibarat kado udah ketemu, kita buka ternyata kado itu dalamnya masih ada kado lagi gitu. Jadi berlapis-lapis. Luar biasa.
Saya mengamalkan itu kurang lebih sudah mulai tahun 99 mungkin ya. Atau tahun 2000. Sekarang 2023. 23 tahun. Dan sampai hari ini saya masih buka lapisan baru lagi. Dan saya baru menyampaikan kepada orang lain. Itu ya. Baru saya menyampaikan di orang lain ya di TikTok ini. Sebelumnya saya tidak pernah menyampaikan. Karena saya ingat apa namanya? Ini sudah kebangkitan tasawuf. Jadi ya sepanjang masih bisa dijaga saya menyampaikan. Oke. Kalau diri kita ini bukan jasmani, diri kita ini bukan rohani, tapi meliputi jasmani dan rohani. Siapakah itu? Itulah Sang Ada. Itulah Sang Ada. Itulah ada. Jadi ada itu bukan jasmani, bukan rohani. Tapi ada itu meliputi jasmani, meliputi rohani. Cara mencernanya gampangnya gini. Jasmani ada ndak? Jasmani ada. Rohani ada ndak? Rohani ada. Jadi jasmani ada, rohani juga ada. Tetapi ada ini bukan jasmani, bukan rohani. Ada itu suci. Ada itu suci. Bismillahirrahmanirrahim. Air ini ada, gelas ini ada, ya. Air ada, gelas ada, ya. Air kan ada, gelas ada. Saya yang minum juga ada. Tapi ada, siapakah ada itu? Nah, ada itu kan bukan gelas. Ada itu kan bukan air. Ada itu bukan yang minum. Tapi yang minum ada, gelasnya ada, airnya ada. Jadi ada itulah yang menciptakan segala yang ada. Jadi yang menyebabkan segala yang ada itu adalah Sang Ada. Nah, Sang Ada itulah aku. Tidak ada nama lain selain aku. Coba bayangkan. Aku ada. Aku ada. Kan karena aku ada ini kan, sehingga langit ada, sehingga bumi ada. Betul. Kalau aku tidak ada, apakah ada langit? Kalau aku tidak ada, apakah ada bumi? Sudah pasti tidak ada. Tapi ingat ya, ini bukan aku jasmani, bukan aku rohani, bukan aku Imron, bukan aku Kurniawan, bukan. Nggak ada Kurniawan, langit bumi ada. Nggak ada Imron, langit bumi ada. Tapi kalau nggak ada aku kan bukan Kurniawan, aku bukan Imron. Kalau aku tidak ada, aku Sang Ada. Kalau Sang Ada ini tidak ada, ya tidak ada semuanya.
Itulah sebabnya temukan dirimu di dalam dirimu melalui dirimu sendiri. Yang menemukan aku itu. Yang itu sulit. Sulitnya kayak tadi. Cincin ada. Tapi ada kan bukan cincin. Ini latihannya kayak gitu aja, membedakan. Iya ya, angin ada, tapi ada bukan angin. Dan ada yang begitu itu, itulah diri sejatimu. Ada yang suci. Ada yang menyebabkan segalanya ada. Karena kalau aku tidak ada, semuanya tidak ada. Understand ya? Ya pelan-pelan sih Dan, pelan-pelan. Oke ya, lambang selamat seperti kulit bawang, dibuka masih kulit bawang lagi. Sedikit-sedikit mulai paham. Oke, Lucky, terima kasih Lucky. Fana ya, tadi ada siapa tadi yang bilang bakso ya tadi, Pak Surat ya tadi bilang. Fana, jadi diri yang difanakan itu diri ilusi. Jadi diri ilusi, dirinya si Bambang, dirinya si Tony, ini kan diri ilusi ini ya. Ini hanya ayat-ayat Tuhan, ini diri ilusi gitu ya. Itu yang difanakan. Tapi aku tidak bisa difanakan. Aku tidak bisa mati, tidak bisa ditiadakan, dan tidak perlu diadakan. Tidak membutuhkan diadakan. Sehingga tadi, siapa tadi yang komentar, tidak perlu dicari, juga tidak perlu ditunggu. Karena sebenarnya yang hadir itu di segala ini, aku. Lah kenapa belum ketemu? Kita ini kan masih diliputi ilusi. Masih diliputi kamuflase, bayangan. Wujud selain sang ada. Masih merasa ada wujud selain yang maha wujud. Ada itu bahasa Arabnya wujud ya. Sifat Allah nomor 1, wujud, kita, bako itu. Jadi dimulai dari ada. Cuma memang tetap harus dijaga. Makanya tetap harus ada husni ibadatik tadi itu. Husni ibadatik itu beribadah yang baik itu untuk menjaga apa yang sudah dicapai tidak turun. Ya. Karena wali Tuhan itu juga bisa dibredel. Sudah jadi wali itu bisa diturunkan, bisa. Oh, ada di zaman Nabi itu ada orang sakti itu, orang karomah sudah keramat itu bisa jatuh kalau tidak dijaga bisa jatuh. Dan jaganya itu husni ibadatik itu. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Jadi 3. Itu satu paket tadi. Oleh sebab itu ilmu ini kan tidak bisa pura-pura. Jadi kalau tahu ya tahu. Kalau tidak tahu ya tidak tahu, ya belum tahu gitu aja. Belum tahu bisa belajar lagi. Jadi makanya agama itu saya mesti pesan ke teman-teman, agama itu walaupun sedikit kita tahu persis, tahu sendiri gitu. Tahu mengalami betul. Jadi ngomong surga itu tahu surga itu apa, ngomong neraka tahu neraka itu apa, itu tahu gitu loh. Ngomong akhirat tahu akhirat, itu kan enak ya. Ngomong dunia itu tahu apa yang dimaksud dunia itu. Kalau ngomong yang belum, kalau saya belum tahu, ya saya jawab belum tahu. Ada kemarin yang tanya itu, Pak katanya kucing nggak bisa masuk surga. Wah saya belum tahu kalau kucing itu bisa masuk surga. Saya nggak pernah mempelajari hewan yang masuk surga siapa, yang tidak masuk surga siapa. Nanti cari tahu, nanti kalau udah tahu kasih tahu saya. Kalau saya tidak tahu ya saya bilang nggak tahu. Karena agama itu harusnya semuanya itu kita nyatakan. Jadi walaupun kita tahu sedikit, tapi pengetahuan kita tuh original dari diri kita sendiri. Sehingga ketika kita ngomong, itu omongan itu dari pengetahuan kita, dari pengalaman kita. Kita memang udah sampai di situ, ngalami. Nah, gitu nggak bisa kita minjem omongnya orang lain. Jadi kesaksian kita kepada Tuhan itu harus kesaksian original, kesaksian pengalaman kita. Walaupun mungkin teksnya sama, asyhadu alla ilaha illallah, tapi rasanya kan beda.
ngomong menyaksikan benar dan ngomong yang nggak menyaksikan itu kan beda. Nah itu original. Oleh sebab itu mantranya tafakur itu nggak boleh disampaikan kepada siapapun sebelum Anda sendiri mencapainya. Karena kalau Anda sudah mencapainya, saya nggak bisa nahan. Itu pasti akan Anda bagikan kepada orang lain. Dan ketika Anda bagikan, itu Anda sudah menyampaikannya dengan bahasa Anda. Bukan bahasanya Pak Anam lagi. Bukan bahasa saya. Ya, bahasa Anda sendiri karena Anda sudah ngalami. Anda yang jadi guru. Anda sudah ngalami gitu loh. Kalau Anda belum ngalami, jangan sampaikan ke orang lain. Itu nanti salah kaprah nanti. Jadi nggak jelas. Oke, itu saja. Selamat malam. Semoga Allah meridhai pertemuan kita dan melimpahkan berkahnya kepada kita sekalian. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.